Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan yang
Tuhan memulihku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing, kita sudah persiapkan hati kita untuk masuk dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan dan kita akan diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, persilakan kepada hambanya Bapak Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih lagi kami naikkan kepadamu buat kasih anugerah Tuhan bagi kami, di mana kami diberikan kesempatan untuk beribadah lagi kepadamu pada minggu ini. Kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Doa kami biarlah ibadah kami saat ini menjadi ibadah yang menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kiranya ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih dengan sikap berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Kita katakan bersama-sama, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Jalaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, dialah bumi dan kita memuji Tuhan Dia. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya satu nama yang memulihkan, hanya satu nama yang menyucikan. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah yang layak dipuji. Dialah Allah yang layak ditinggikan. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Semesta menyanyikan kebesaran bumi dan surga. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah.
kita katakan. Semesta menyanyikan kebesaran bumi dan surga, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Allah yang bertahan dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Coba suara bagi berdiri. Layak dipuji disembah, Allah yang bertahan dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Kau menciptakan segala-galanya untuk kehidupan kami. Kau yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan. Dan hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau adalah Raja, Engkau adalah awal dan akhir dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak untuk dipuji, disembah, ditinggi, dimuliakan dan diagungkan. Engkaulah Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, pemilik segala kemuliaan dan kekuasaan di surga di bumi. Hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk menerimanya. Saatnya kami akan mendengarkan Tuhan berbicara.
hati dan pikiran kami serahkan dalam tangan-Mu untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang berbicara boleh memberkati kami sekalian untuk menjadikan kami alat di dalam tangan-Mu, agar hidup ini kami daya gunakan bukan seperti yang kami inginkan, tapi seperti yang Tuhan inginkan bagi kami. Terpujilah Tuhan, berbicaralah pada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan memikirkan firman Tuhan pagi ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 36. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakannya untuk kita, baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di rumah. Mengikuti ibadah ini secara live streaming, mari kita lihat, dengarkan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi siang hari ini. Tema firman Tuhan, dimerdekakan untuk memerdekakan. Ditolong untuk menolong. Dikasihi untuk mengasihi. Dilayani untuk melayani. Sekitar itulah kita akan melihat bahagian firman Tuhan ini. Mari kita pikirkan teks firman Tuhan ini untuk melihatnya sesuai dengan tema firman Tuhan siang ini, dimerdekakan untuk memerdekakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dimerdekakan dimerdekakan supaya bisa memerdekakan. Ini Yesus berbicara kepada mereka yang percaya kepadanya. Orang yang dengarkan firman Allah kemudian percaya kepada Yesus karena firman itu, kepada mereka Yesus katakan harus dimerdekakan. Maka ada beberapa tahapan yang Yesus sampaikan. Yang pertama adalah tinggal di dalam Dia atau di dalam firman-Nya. Yang kedua dikatakan menjadi murid-Nya. Lalu yang ketiga, mengerti kebenaran. Lalu yang keempat, kebenaran itu memberi kemerdekaan.
ada sebuah proses yang dijalani oleh seorang yang disebut orang percaya. Kemudian setelah itu dia mengalami kehidupan yang disebut dimerdekakan. Dan setelah dimerdekakan inilah kehidupan yang dimerdekakan bisa menjadi berakibat ataupun menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini secara bertahap. Bagaimana cara Tuhan menolong seorang yang percaya untuk pada akhirnya berdiri menjadi orang yang siap memerdekakan orang lain. Yang pertama kita lihat di ayat 31 tadi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hal ini Tuhan bicarakan atau kepada orang yang percaya, Tuhan bicarakan tentang dua hal. Yang pertama adalah posisi atau status atau kedudukan. Lalu yang kedua adalah perilaku. Orang di dalam Tuhan, orang di dalam kehendak Allah, orang itu akan menunjukkan perilaku seperti seorang murid. Perilaku para murid itu akan mencerminkan kehidupan berimannya dalam perilakunya dari hari ke hari. Waktu ibadah tengah minggu dalam diskusi, Pak Aisyah ada bicarakan sesudah saya ngomong, ya tentang jemaat Antioquia. Ya kata Kristen itu belum pernah muncul. Tapi orang Antioquia itu melihat perilaku dari orang-orang percaya pada masa itu yang dilayani oleh Paulus dan Barnabas. Setelah mereka menjalani kehidupan bersama kurang lebih sekian lamanya, lalu hidup mereka itu diperhatikan. Lalu orang mengatakan bahwa inilah orang Kristen. Perilaku yang bisa mencerminkan dari kehidupan percayanya kepada Tuhan. Kenapa ini menjadi penekanan yang disampaikan oleh Tuhan? Realitanya banyak orang percaya tapi perilakunya, kelakuannya tidak seperti imannya kepada Tuhan. Mahatma Gandhi itu pernah ngomong begini. Seandainya semua orang Kristen itu hidup seperti Yesus, India akan jadi orang Kristen. Yang jajah India itu Inggris. Inggris itu adalah Kristen. Hadir di tanah India sebagai orang Kristen. Tapi perilaku yang ditunjukkan, Mahatma Gandhi melihat tidak ada yang mencerminkan bahwa itu adalah orang percaya. Sehingga pernyataan Gandhi itu muncul. Seandainya semua orang Kristen itu hidup seperti Kristus, India pasti akan jadi Kristen. Seorang pemimpin yang menilai tentang kehidupan orang-orang Inggris yang ada di India pada waktu itu. Dan tidak hanya itu. Banyak orang dengan perilaku yang tidak berbeda. Ya. Sebagai orang Kristen tetapi hidupnya tidak seperti yang seharusnya ditunjukkan. Tidak seperti seharusnya dinyatakan. Ada orang bisa ikut dalam ibadah seperti ini, dengar khotbah. Matanya ke sini, pikirannya tidak ke sini. Ada orang sedang beribadah, badannya ada di sini, hatinya tidak ada di sini. Itu sebabnya ibadah selesai, dengar firman Tuhan, tidak ada yang berbekas, hilang semua. Ada beberapa kasus yang saya alami berkaitan kejadian seperti ini. Pulang ibadah, ketika ditanya, aduh luar biasa khotbahnya. Karena bilang luar biasa ditanya, khotbah di mana? Di bagian mana dari firman Tuhan? Dia pikir lupa Pak. Oke, apa yang dikhotbahkan tadi? Dia pikir lupa Pak. Perasaannya luar biasa, isinya tidak ada. Suami istri dengar khotbah begini pulang, lalu diskusi di rumah tentang khotbah tadi. Karena itu dua-dua berkelahi baku pukul hanya gara-gara firman Tuhan. Itu Kristen.
Walaupun orang-orangnya begini, ini datang hari ini hari, minggu depan datang lagi. Rajin beribadah, tapi kelakuannya tidak berubah. Nah, sekarang kenapa bisa seperti begini? Ini fenomena kekristenan yang harus dipahami dan kemudian disadari. Tidak hanya di sini, hampir umumnya seperti itu. Ada sebuah penelitian dari seorang guru besar dari Amerika, ya James Fowler namanya, dari Emory University. Dia di gereja dia perhatikan, pendetanya sama, khotbahnya sama, firman Tuhannya sama, orang yang dengar sama untuk firman Tuhan. Tapi kenapa kelakuannya kok beda-beda? Bukan hanya beda, aneh-aneh lagi. Mendorongnya untuk memperhatikan kenapa kehidupan seperti ini bisa terjadi. Dengar firman Tuhan, tapi hidup tidak berubah. Beribadah kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Dan itu membuat ia mempelajari. Ia bentuk tim, kemudian ia akan teliti. Kenapa kekristenan modelnya seperti ini? Dan ia katakan satu hal. Bahwa orang dengar firman Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Oleh karena struktur jiwanya, wadah dalam jiwanya, tempat di mana firman Allah itu hadir, tidak terbentuk. Ketika manusia jatuh dalam dosa, struktur jiwa itu hancur. Tempat di mana Allah hadir, tempat di mana firman Tuhan hadir, itu rusak karena dosa. Dan selama struktur jiwa ini tidak diperbaiki, dengar firman Tuhan bertahun-tahun, hidupnya tidak akan pernah berubah. Kecuali struktur jiwanya, wadah di dalam hati dan jiwanya, itu dibentuk dulu menjadi tempat yang pas untuk firman Tuhan itu hadir. Kita pernah dengar tentang perumpamaan penabur. Ya. Satu ditabur jatuh di pinggir jalan. Yang kedua jatuh di semak belukar. Yang ketiga di tanah berbatu-batu. Yang keempat di tanah yang berisi. Ya. Hanya di tanah berisi itu yang tumbuh dan kemudian berbunga dan berbuah. Sampai 100 kali lipat. Yang lain mati KB. Mati semua maksudnya. Ya. Sedikit yang bisa terima firman Tuhan dengan benar, bertumbuh dengan benar, hidup berubah karena firman Allah. Banyak yang terima firman Tuhan, firmannya hilang, hidup tidak pernah berubah. Siapa yang bisa rubah struktur jiwa yang rusak ini menjadi baik? Yesus katakan, tinggallah di dalam firmanku, tinggallah dalam kehendakku. Maksud Yesus supaya kalau sudah percaya, berilah dirimu kepada penciptamu agar jiwa yang rusak tadi sekarang dia yang bangun dulu. Dia bentuk struktur jiwa yang tepat supaya ia hadir, firman Tuhan hadir, ia bekerja, firman Tuhan bekerja, maka jiwa yang rusak tadi karena dosa sekarang setelah dibangun, hidup bisa berubah untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena itu tidak heran kalau kita ngomong-ngomong firman Tuhan, ngomong terus, hidup tidak pernah berubah. Karena rasanya mau tampilan juga. Tapi ternyata saya baca-baca, rupanya kita juga kurang tepat menangani hal semacam itu. Bahwa ternyata kehadiran Tuhan. Mengapa Yesus bilang sudah percaya. Yang percaya kepada dia sekarang tinggal di dalam firmanku. Karena ada proses yang harus dilakukan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya. Ketika dengar firman-Nya, hati mau percaya. Tuhan bilang sekarang masuk dalam firman Allah. Karena di sana ada proses yang harus dilakukan. Bagi jiwamu yang rusak, hatimu yang rapuh, itu dibangun oleh Tuhan sendiri. Untuk menjadi tempat yang tepat bagi kehadiran Allah dan bagi karya Allah. Agar hidup bisa berubah sesuai dengan karya firman Allah bagi hidup seseorang. Kalau kita tidak menyadari ini, kita tidak mungkin bisa berubah. Yang ubah itu Tuhan, bukan kita yang ubah. Karena itu perlu dia hadir. Hati itu perlu diubah. Kalau tidak diubahkan, itu akan sangat sulit. Iya. Tadi lagi duduk di belakang itu saya dapat WA dari seseorang. Kesaksian tentang petinju Amerika Josh Foreman. Iya. Dia lahir dari anak miskin. Makan itu hanya bertamu di rumah orang. Pas jam makan baru dia bertamu. Harapannya diajak makan. Karena kehidupan di bawah garis kemiskinan.
dan hidup dalam kebencian karena kemiskinan. Dan kebencian itu yang mendorong dia bertinju. Dan dia pukul orang itu dengan penuh hawa nafsu pembunuhan. Karena dorongan akibat dari kemiskinan tadi. Ya. Dan dia begitu bertinju dan bertinju. Dan kemudian ketika dia bertanding tahun 77 di Zaire dengan Jimmy Yang. Di situ dia dipukul KO. Ketika dia dipukul KO itu, dia jatuh, penglihatan gelap, telinga tuli tidak bisa mendengar. Dan dia rasakan masuk dalam satu suasana gelap dan kelap. Dan dia ngeri. Dia katakan sepertinya itulah alam maut. Sendirian, sepi, ngeri dan gelap. Dan disitulah saya dalam ketakutan yang amat dalam. Dalam ketakutan itulah ada suara yang menghampirinya dan berbicara. Ada cerita detailnya, tapi dari situlah dia mulai pertama kali mendengarkan firman Allah. Suara Tuhan itu berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, lalu ia menyerah kepada Tuhan yang berbicara dengannya. Dia. Roh kebencian itu dalam sedetik itu hancur semua. Dendam karena kemiskinan itu hilang. Di ring itu ia lihat lawan itu karena dendam karena kemiskinan. Saya hancurkan dia supaya saya dapat uang dan saya bisa hidupkan hidupku dan keluarga. Maka dia bukan hanya berolahraga. Ada nafsu pembunuhan karena kebencian tadi. Tapi ketika di dalam suara Tuhan itu mendengar. Dan ia berserah. Itu kebencian, iri hati, dendam itu sepertinya dihancurkan total di dalam kekelaman. Lalu ada kasih yang melimpah luar biasa di hati dan jiwanya. Yang tidak bisa dia tahan. Dan selepas itu bukan dia pikir karin tinju. Tapi bagaimana menyatakan kasih. Dia pergi setiap orang. Di ring itu dia peluk satu orang. Dia katakan Yesus mengasihimu. Ini habis tinju dipukul kau ini. Tapi Tuhan mengubahnya dengan luar biasa. Ia dari waktu orang ke orang dia peluk. Dia katakan aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Orang sampai jadi heran. Tadi pukul orang sekarang dia jadi begini. Ketika Tuhan itu hadir, jiwa yang penuh dengan dendam dan benci, hanya Tuhan yang bisa merobohkan tembok-tembok semacam ini. Dan ia penuh dengan kasih Allah yang orang-orang lain dilihat dengan kasih surgawi. Ia peluk, ia cium, Yesus mengasihimu. Ia peluk, ia cium, Yesus mengasihimu. Hanya bisa terjadi ketika Yesus itu hadir. Struktur jiwa diubahkan, kasih mengalir. Pandangannya, paradigmanya, sikapnya, caranya menjadi berbeda. Kasih menggerakkannya, merangkul dan mencintai. Dan membagikan kasih Allah bagi orang lain. Karena itulah kepada yang percaya kepadanya Yesus katakan, tinggallah dalam firman. Setelah Yesus membangun struktur jiwa dengan baik, firman Allah di dalam diri kita bertumbuh dengan sehat, perilaku kita berubah. Yesus katakan, kamu benar-benar muridku. Yang ditunjukkan dari pengaruh firman Allah pada diri ini, yang merubah perilaku dan sikap hidup, yang mencerminkan seperti Tuhanku, demikianlah hidup dan perilakuku. Dan itu Yesus katakan, benar-benar muridku. Itulah murid yang sejati. Yang Yesus mau seperti itu. Karena kenyataannya banyak orang aktivis. Tapi belum tentu kehidupan itu benar dan berkenan. Saya ingat tahun berapa itu di Bandung. Itu ada majelis, ketua majelis lah. Kalau kita di sini jabatannya seperti Usijen. Ya, wakil ketua gitu. Ya. Orang yang sangat jadi favorit di dalam gereja. Majelis yang paling disenangi. Satu kali Bapak ini mati. Memang mati ya, bukan satu kali. Bapak ini mati. Karena mati lalu pendeta majelis minta supaya keluarga tolong kasih waktu barang 2-3 hari untuk disemayamkan. Sehingga banyak orang bisa datang melayatnya. Dan keluarga juga setuju. 3 hari dikasih waktu untuk melayat sebelum dimakamkan. Nah, setelah hari pertama, hari kedua, pada satu pagi datang seorang wanita dengan anak umur 9 tahun. Dua-dua pakai pakaian hitam.
Datang duduk dekat peti jenazah, dua-dua nangis. Pertama dianggap simpatisan. Jadi orang anggap biasa. Tapi setelah lama-lama orang mulai curiga. Ini kok tangisannya ada beda karena ada pesan-pesan di tangisannya. Ya, kalau dengar orang timur atau orang Toraja menangis, itu banyak pantun-pantun di dalam itu. Ya rupanya dia juga cerita seperti itu. Mulai curiga. Lalu anak dari almarhum ini tanya, ibu ini siapa? Lalu katakan, saya istrinya. Wow. Marahlah istrinya, ini pengkhianat. Suami saya tidak pernah seperti itu. Dia bilang ini anaknya 9 tahun. Istrinya bilang ke kantor jam 7. 7:30 di kantor. Dia telepon saya. Mami papi sudah di kantor. Waktunya tepat. Tidak pernah meleset. Mau keluar kota selalu dengan saya. Tidak pernah ada waktu jalan sendiri. Ini tidak mungkin ini. Ini menghina ini. Dia bilang tidak ini betul ini anaknya. Lalu istrinya tanya. Kapan waktumu? Dia bilang lari pagi. Ya. Istrinya bilang, pantasan habis lari pagi pulang minta madu dan telur. Pelayanan jalan siang, pagi lari pagi sendiri. Ya, buat jasa khusus. Begini. Jadi artinya bahwa kalau bukan Kristus yang membebaskan, siapapun kita tidak bisa bebas dari dosa. Siapapun kita, kalau jiwa itu tidak dibangun oleh Tuhan dalam roh dan kebenaran, jiwa kita tetap akan menjadi sarana untuk berdosa kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun jabatan, berapapun pengalaman, apapun penilaian orang, selama bukan dia yang membangun jiwa kita untuk ia bekerja, kita tetap akan berdosa kepada Tuhan. Hanya karena dia yang mengerjakannya, jiwa itu menjadi kuat karena dibangun oleh firman Allah. Jiwa itu jadi kuat oleh karena Allah sendiri yang membangun strukturnya. Pak Jeffrey tahu kalau bangunan yang strukturnya kuat, dampaknya akan berbeda. Itulah sebabnya Yesus katakan, tinggallah di dalam firman-Ku, baru kamu bisa menunjukkan jati dirimu. Kamu adalah orang percaya, pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Dilihat dari perilakumu, itu bukan asal di mulut, tapi dari dalam itu dibangun. Membangun struktur jiwa, tempat ia hadir, tempat ia hidup, tempat ia berkarya. Ya, kadang habis bertobat, minggu depan kambuh lagi. Ya, kalau tidak diurus Tuhan, pasti berantakan. Karena itulah pesan Yesus. Karena orang Yahudi percaya, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kata kalau atau jikalau, itu artinya pilihan. Bukan dipaksa. Ya, sekarang kamu sudah percaya kepadaku karena perkataanku. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu itu akan menjadi murid-Ku. Tapi kalau tidak tinggal dalam firman-Ku, sekarang percaya, besok akan jadi beda. Oleh karena keterlibatan Tuhan tidak diteruskan dalam kehidupan untuk seumur hidup. Hanya Dia yang bisa melakukan itu bagi kehidupan kita. Ya, jadi ini fondasi. Kita tidak hanya percaya, tapi kalau sudah percaya, tinggal artinya berdiri di dalam Dia. Tinggal di dalam firman sama dengan tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Kristus, di dalam Dialah kita dibangun dan dibentuk. Meletakkan pilar-pilar kehidupan untuk ia jadikan dasar untuk menjadikan kita alat supaya lewat kita orang lain bisa dimerdekakan. Tapi kalau itu tidak jalan, tidak mungkin akan jadi seperti itu. Ini hal pertama yang saya rindu kita perhatikan bersama, dan itu mengevaluasi diri kita masing-masing berkaitan dengan kehidupan beriman kita. Ya, kita beribadah, tapi kadang-kadang kelakuan kita, pikiran kita, tutur kata kita, perasaan kita, sikap hati kita tidak mencerminkan kebenaran itu sendiri. Masih banyak orang yang benci, simpan hati, susah mengampuni, susah memaafkan. Susah sekali. Saya pimpin ibadah hari Rabu. Kumpul begini kita ibadah sampai pada saat firman Tuhan diberitakan.
baca Alkitab selesai lalu saya mulai arahkan. Ya, jadi kita punya keluarga, kita ada lain suku tapi kumpul bersama dalam Tuhan. Itu baik sekali, indah sekali. Beberapa pengalaman saya jelaskan selesai lalu saya bicara kita harus sehati di dalam Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, kita diberkati. Jangan suka baku bombe, ya segala macam lah. Begitu saya ngomong satu langsung berdiri. Memang di sini tidak cocok. Angkat Alkitab dia jalan. Tinggalkan ibadah. Ketika bicara ini lagi firman Tuhan. Begitu dia keluar dari tempat persekutuan saya panggil. Tante, kenapa? Boleh duduk? Saya minta. Kalau Bapak yang minta saya duduk. Tapi jangan yang lain. Ya, duduk. Akhirnya sudah mengarah ke kasus. Firman Tuhan sedikit lalu kemudian kita masuk ke kasus. Bagaimana selesaikan? Semua saya kumpulkan. Lalu kita mulai bicara. Kenapa bisa ini benci sama ini? Kenapa ini bombe sama sana? Ini mata rantainya panjang. Gitu. Kristen semua. Tapi ada tali-tali kebencian yang mengikat satu yang lain. Dari mana datanya? Ini dari sini semua. Kalau bukan Tuhan yang urus. Hati akan tidak beres di hadapan Tuhan. Lain di bibir. Lain di hati. Hal yang kedua. Dari ayat 32 bahagian A. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Setelah tinggal di dalam firman Allah. Kemudian hidup itu dibangun oleh Tuhan. Yang disebut dengan membangun struktur jiwamu. Supaya firman Allah bekerja. Kemudian hidup ini menjadi indah seperti yang Tuhan mau. Lalu dikatakan setelah itu baru mengerti kebenaran. Kebenaran apa yang dimengerti sebenarnya? Setelah jiwa kita Tuhan ubahkan. Ya. Kemudian jiwa itu menjadi tempat untuk firman Allah hadir dan berbicara. Setelah firman Tuhan ada jiwa sudah dibentuk. Lalu Yesus katakan, kamu akan mengerti firman. Apa yang mau dimengerti? Dari kebenaran yang Yesus masukkan di sini. Kalimat tinggal di dalam firmanku. Ini Yesus ucapkan kembali dalam pasal 15 di Injil Yohanes. Berkaitan dengan pokok anggur yang benar. Yesus katakan, aku pokok kamu ranting. Ranting tidak bisa hidup kalau tidak melekat pada pokok. Ya. Di ayat 5 dikatakan, tinggal dalam aku dalam kamu, kamu akan berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Jadi, Yesus ingin jelaskan bahwa setelah struktur jiwamu dimurnikan, diperbarui, dan dibentuk oleh Tuhan. Lalu menjadi tempat untuk Tuhan hadir dan berbicara dan berkarya. Dan bertolak pengertian dan pemahaman pada Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Maka di sini Yesus ingin mengatakan bahwa hidup adalah dari Tuhan dan bukan dari kita. Sehingga yang kedua adalah hidup menurut kehidupannya. Atau hidup di dalam kehidupannya Tuhan. Saya hidup. Tapi sebetulnya saya hidup dalam hidupnya Tuhan. Atau lebih tepatnya hidupnya Tuhan itu yang menghidupkan saya. Ya. Nah, saya berpikir tadi begini. Kalau struktur jiwa yang dibangun itu ibarat seperti sebuah rumah yang dibangun. Itu kan tempat untuk Allah itu tinggal. 1 Korintus 3:16 kita adalah baitnya Tuhan. Tempat untuk ia tinggal. Maka Tuhan yang tata itu rumah. Tuhan yang bersihkan perbarui itu rumah. Untuk dia mau tinggal. Jiwa kita yang ia bangun tempat ia mau tinggal. Kemudian di tinggal itulah. Ia ingin melakukan sesuatu melalui kita. Kita adalah alat. Tapi semua sumber kegerakan itu bersumber dari dia. Bukan dari kita. Aku pokok kamu ranting. Ranting tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak melekat pada pokok. Di luar aku kamu tidak bisa bikin apa-apa. Itu artinya bahwa setelah kita dibentuk oleh Tuhan. Tempat untuk ia hadir. Maka kehadirannya itu membawa kita untuk menjadi tempat. Allah menyatakan kehendaknya. Atau Allah melakukan rencananya melalui kita. Ya. Sehingga hal yang kedua dimengerti bahwa kalau kita hidup menurut hidupnya Tuhan. Atau Tuhan yang hidup dalam hidup kita dan mengatur kita seperti hidupnya. Maka yang terjadi lewat hidup kita bukan kehendak kita tapi kehendaknya Tuhan. Bukan rencana kita tapi rencananya Tuhan. Bukan kemauan kita tapi kemauannya Tuhan.
Karena sekarang hidup itu ada dalam Tuhan dan Tuhan yang atur dan Tuhan yang kendalikan. Ini berkaitan dengan hidup yang dimerdekakan. Dia yang bekerja dalam diri kita. Menyatakan kehendaknya, menyatakan kemauannya, menyatakan rencananya, menyatakan tujuannya. Semua dinyatakan lewat kita. Bukan kita, tetapi dia. Berarti saya hidup seperti yang Tuhan mau untuk saya jalani. Saya hidup seperti yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Bukan kehendakku tetapi kehendaknya. Bukan rencanaku tetapi rencananya. Bukan keinginanku tapi keinginannya. Karena sekarang dia yang tinggal dan dia mengatur, dia melakukan sesuatu lewat kehidupan yang kita miliki dan jalani ini. Kemarin itu saya terima tulisan 2 minggu yang lalu. Dikatakan bahwa melalui kita Tuhan ingin menyatakan kesenangannya lewat kita. Yang Maha Kuasa, sumber sukacita, ingin bersenang-senang melalui kehidupan kita. Jadi berarti kita dipakai, dijadikan alat Tuhan. Allah menyatakan kepuasannya. Dan kalau Tuhan menyatakan kepuasan dalam diri kita, saya yakin jiwa kita akan semakin puas karena kepuasan Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui kita. Dia bekerja melalui kita. Kita jadi alat. Jadi ia yang bangun, ia yang bentuk, ia yang tata. Menjadi tempatnya ia tinggal. Kemudian ia bekerja melalui kita. Menjadikan kita alat untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Allah ingin mengekspresikan dirinya. Mengekspresikan keinginannya. Mengekspresikan kemauannya. Melalui kehidupan kita hari demi hari. Ya, saya mungkin sudah cerita barangkali. Tapi berkaitan dengan firman Tuhan ini. Izinkan saya menceritakan untuk pengalaman yang saya alami di 2 tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda pula. Yang satu adalah pada akhirnya saya tahu itu jemaat Petra, yang satu orang non-Kristen. Ya, pada beberapa waktu yang lalu setiap pagi saya jalan kaki. Setelah pulang saya tinggal di kios orang China. Lalu beli air minum untuk saya minum. Nah, karena tiap hari akhirnya kami kenal baik. Dan itu berjalan kurang lebih 6 bulan. Nah, satu hari saya pulang jalan pagi, saya ke kiosnya. Saya beli air, kemudian saya kasih uang. Saya lagi buka air untuk minum, dia jalan ke tempatnya untuk ambil uang kembalian. Sambil jalan lalu dia bilang begini. Bapak ini orang sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Lalu saya pikir, kenapa ibu? Lalu dia ulangi lagi. Menurut saya bapak ini orang yang sudah bertobat. Lalu saya penasaran. Memangnya dari mana ibu lihat? Dia seorang ibu. Dia bilang begini Pak. Di gereja itu saya diajarkan. Ciri-ciri orang di dalam Tuhan. Dan itu saya hafal betul. Kemudian bapak tiap kali datang di sini kita bicara. Saya nilai. Semua yang saya baca itu ada di bapak gitu. Oh ya? Gitu. Saya bilang, iya saya bukan hanya udah bertobat. Saya ini hamba Tuhan. Pantasan. Pas persis yang saya lihat. Gitu. Mulai hari itu. Airnya gratis. Makan pagi nasi kuning di atas. Iya. Jadi ternyata nilainya luar biasa. Bukan nasi kuningnya. Iya. Tetapi ternyata hidup memang begitu kuat berbicara. Dan orang lihat. Dan saya yakin bahwa bahasa tubuh itu bukan bahasanya kita. Tapi bahasa Tuhan lewat perilaku kita. Sehingga orang bisa disentuh dengan bahasa tubuh kita. Perilaku yang berbicara. Pengalaman itu juga di kios waktu saya pindah ke Jongaya. Itu jangan orang-orang seberang. Tapi karena sering saya belanja. Sedikit beli di situ dia bilang. Bapak ini punya gaya hidup beda ya. Kenapa? Ada di sini komunitas ada orang Kristen, Bapak punya agak beda ini. Kenapa? Saya bilang biasa-biasa saja. Saya pulang. Nanti besoknya saya datang lagi. Ah Bapak ini bohong, kenapa? Pendeta tuh. Kenapa? Persis saya lihat seperti itu. Gitu. Jadi ternyata kekuatan hidup itu luar biasa berbicara.
Dan mestinya kita menyadari bahwa kita bisa berdampak lebih luas. Kalau kehidupan demikian, berikanlah tempat bagi Tuhan untuk Ia bangun, Ia tata, dan Ia bekerja lewat kita. Dan itu yang Tuhan mau. Sehingga Yesus katakan, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan benar menjadi murid-Ku, kamu akan mengerti kebenaran semacam ini. Sehingga hidupmu akan diarahkan seperti itu. Karena itulah yang akan harus dilakukan. Sebagai seorang murid, beginilah kehidupan itu dijalankan. Nanti dia mengerti. Sehingga hidup bukan asal hidup. Karena hidup membawa pesan. Hidup membawa amanat. Ya, yang harus dia nyatakan. Bukan sekedar ngomong, sekedar berperilaku. Tapi sadar bahwa yang saya katakan, yang saya lakukan ada di dalam muatan amanat Tuhan, ada muatan kasih karunia Allah untuk dapat menyentuh dan mencapai orang lain. Hidup itu alat untuk mencapai itu. Karena itu saya relakan diri untuk Ia bangun dalam cara dan polanya sendiri. Kalau orang mengerti ini, ada komitmen untuk dia jalan. Tidak sembarangan. Ya. Karena ada nilai yang harus dibagikan. Ada nilai yang harus dipancarkan. Ada nilai yang harus dinyatakan. Sehingga orang lain juga bisa alami. Ya. Pembenahan ke dalam internal diri. Terekspresi tentang karya kasih karunia Allah. Orang rasakan itu. Lewat hidup yang kita jalan. Ya. Mengerti kebenaran. Kebenaran seperti inilah yang Tuhan mau nyatakan. Dan kita tidak akan mengerti. Kalau hidup tidak dimulai dengan karya pengubahan itu oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak ubahkan, kita anggap seperti biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan ubahkan, jiwa diubahkan, baru mengerti tanggung jawab hidup yang harus kita lakukan. Sehingga dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab atas perilaku kita, tutur kata kita, sikap hidup kita. Karena di dalamnya Allah menaruhkan sesuatu untuk dunia lihat, dunia saksikan, dunia rasakan. Dan dunia mengakui bahwa pada kita ada Allah yang hidup. Itu hal yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga. Ayat 32 bahagian B dan 36. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya. Yang ketiga adalah hidup dalam kemerdekaannya. Secara sederhana dan secara hurufiah, bicara tentang kemerdekaan, dimerdekakan dari dosa dan kuasanya, dimerdekakan dari setan atau iblis dan kekerajaannya, lalu yang ketiga dimerdekakan dari maut dan kuasa maut. Ya, kemerdekaan yang dialami itu prosesnya dari dalam keluar. Ya, saya mengertinya begini. Kalau ini rumah yang saya mau tinggal, maka rumah ini saya benahi. Yang kotor saya bersihkan, yang bocor saya tempel. Kalau ada binatang liar, kucing, tikus dan ular, saya bunuh atau saya usir. Sehingga semua pengganggu saya itu akan saya hilangkan supaya saya nyaman untuk tinggal. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita, maka semua unsur-unsur yang menjadi perbudakan bagi kita, Tuhan akan selesaikan. Dimulai dari mana? Tinggal di dalam firman. Ya. Mengerti kehendak Allah dan berjalan dalam tanggung jawab yang betul di hadapan Tuhan. Tuhan akan urus diri kita. Pengganggu-pengganggu Tuhan akan bereskan. Kenapa ini saya nyatakan? Ayat 32. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Satu. Di ayat 36. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Artinya apa? Kemerdekaan itu pemberian, bukan hasil usaha kita. Kebenaran itu yang memerdekakan. Anak itu yang memerdekakan. Semua bentuk perbudakan. Yang lepaskan kita perbudakan itu adalah Tuhan dan bukan kita. Karena itu proses ini, tahapan ini, kalau kita tidak jalani, kita akan lelah menghadapi hal-hal yang melemahkan kita. Karena kita berjuang sendiri. Biarkanlah Tuhan hadir dan Tuhan berotoritas atas kita.
Semua kekuatan perbudakan Allah hancurkan dalam kekuatannya. Dan bagi dia tidak ada yang sulit. Tidak ada yang dilahirkan dengan sempurna. Udah dari kandungan udah hancur babak belur. Hanya yang bisa ubahkan itu Tuhan sendiri. Termasuk ikatan-ikatan yang semacam ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika seseorang bertobat, percaya bertobat dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Sifat dasar lama itu mati karena Yesus. Sekali lagi, ketika seseorang bertobat dan terima Yesus. Sifat dasar lama atau manusia lama itu mati karena Yesus. Yang matikan itu Yesus. Nah, saya atau Pak Ais, kami bertobat. Setelah bertobat, ini masih hidup dalam tubuh darah daging dengan keinginan-keinginan sendiri. Pikiran punya keinginan sendiri, hati punya keinginan sendiri, segala macam hal. Ambil contoh, apakah seorang sudah bertobat, keinginan seksnya mati karena pertobatan? Tidak. Dia masih punya keinginan seks, walaupun sudah bertobat. Nah, sifat dasarnya sudah mati karena Kristus. Tapi badan ini juga punya keinginan, kebutuhan. Bagaimana supaya keinginan seks tidak menjadi sarana perusak diri. Tetapi dia menjadi alat kemuliaan dan alat kebenaran. Maka seorang yang sudah dalam Tuhan tidak sembarangan dalam bergaul berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan seksualnya. Masa muda remaja terpimpin oleh Tuhan. Mau pacaran, kapan pacaran, dengan siapa dia harus pacaran, bagaimana pacaran. Itu teratur dalam bimbingan Tuhan. Sehingga masa muda tidak rusak oleh karena salah pergaulan. Sudah bertobat. Tapi kalau Tuhan tidak komando kita tiap langkah, hancurkan hawa nafsu. Ini masalah seks. Kita bertobat. Pendeta juga sama. Supaya tidak terjadi persinahan, percabulan, hawa nafsu, pornografi, dan segala macam hal. Bagaimana kita bisa lepas dari itu? Itu tuntutan mata, tuntutan hati, tuntutan perasaan. Pingin ini, pingin itu. Kalau tidak di dalam kedaulatan Allah, kita akan diperbudak oleh keinginan-keinginan semacam ini. Dan karena itulah Tuhan benahi itu selesai. Dia bangun struktur yang bagus. Dia tinggal di situ. Dan dia yang bekerja. Sehingga kita, hidup kita. Itu bukan Tuhan di dalam kita. Tapi Tuhan adalah hidupku. Artinya dia punya otoritas mutlak atasku. Sehingga dia yang kendalikan keinginan seksku. Sehingga saya tidak sembarangan. Ya. Istilah Gilbert itu. Jangan karena pacaran. Sorong sana, sorong sini. Pegang sana, pegang sini. Itu setan itu. Tapi teratur, terpimpin dalam kehendak Allah. Sudah bertobat, masih butuh duit? Ya butuhlah. Ya. Kalau tidak dipimpin oleh Tuhan, pendeta bisa korupsi. Ya. Orang percaya bisa korupsi. Kalau tidak dipimpin oleh Tuhan, paling tidak kita melayani. Kalau tidak sungguh dengan Tuhan, motivasi sudah mulai lain. Ya. Mau melayani tanya dulu berapa PK-nya. Kalau kecil maaf ada pelayanan lain. Gitu. Sudah mulai yang bermain itu ampau. Gitu. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, motivasi mulai akan bergeser. Ya. Dan akan ada banyak lain kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi bagi hidup kita. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, seluruh kebutuhan terpenuhi bersama Kristus dan bukan di luar Kristus. Maka semua akan terpimpin. Itu sebabnya mengapa Tuhan itu perlu hadir. Sehingga kita benar-benar dimerdekakan oleh anak. Kalau dia tidak bersama kita, kita tidak bebas dalam kemerdekaan ini. Itu sebabnya Yesus menegaskan bagi orang percaya. Tidak langsung percaya semua jadi beres. Tidak. Ada begitu banyak hal yang harus dihadapi dan dijalani. Sehingga kalau dia tidak bersama dengan kita, dunia akan menghancurkan kita. Kita perlu kehadirannya. Dan karena itu untuk dia hadir. Biarkan dia membenahi kita dengan segala hal yang dia tahu bahwa ini perlu dia benahi. Yang paling tahu itu Tuhan, bukan kita. Biarkan dia melakukannya. Sehingga kehidupan itu terpimpin, teratur dan terkontrol. Nah, kalau ini terjadi,
benar-benar merdeka di dalam Tuhan, kemudian hidup benar-benar dikendalikan dan dipimpin oleh Tuhan, maka kita bisa mengekspresikan kehadiran Allah untuk menjangkau orang lain, untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain, kita bisa layani orang lain. Bagaimana orang itu dibawa kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan. Sebenarnya ada kurang lebih 16 orang. Itu mau masuk di sini. Cuma karena COVID jadi saya bilang jangan dulu. 9% orang seberang. Dan saya takut terjadi aksi yang berlebihan. Dan karena itulah saya bilang tahan dulu sampai corona berlalu. Ya sementara itu ibadah rumah. Ya. Anak-anak pemulung yang ada di Antang itu 48 orang. Itu secara rutin coba dijangkau. Ya, dan termasuk ketika beberapa orang melihat tentang pelayanan itu, mereka berbeban. Ya, salah satunya itu Holland Bakery. Jadi itu sediakan kue yang harganya 8.000 per potong. Setiap minggu 100 biji. Jadi 100 kali 8.000, 800.000 per minggu. Ya, itu dia sediakan untuk melayani mereka. Jadi hanya itu yang bisa menjadi sarana untuk bisa menjangkau mereka dengan cara-cara yang Tuhan mau untuk dijangkau. Jadi musim begini kalau sudah mulai agak enak ini. Kalau sebelumnya itu kan hujan jadi baunya minta-minta ampun. Ya, tapi sekarang sudah kering jadi agak enak kalau tidak hujan. Ya, jadi memang penuh dengan pergumulan. Tapi yang saya mau katakan bahwa orang punya hati di tempat yang busuk dan bau. Ada hati untuk mencari. Karena di sana ada jiwa yang perlu ditolong. Tidak banyak mata yang melihat di sana. Tidak banyak hati yang ada di sana. Tidak banyak kaki yang mau ke sana. Tidak banyak tangan yang terulur. Dan mereka memutuskan untuk melakukan. Sehingga dengan itu orang-orang yang terpinggirkan itu bisa dijangkau. Itu kebanyakan anak-anak tukang beca. Minta maaf, dia kawin dengan perempuan, dikasih tinggal di sana. Nanti tahun depan baru dia datang lagi. Bawa uang 50.000, dia pergi. Begitu dia pergi istrinya hamil lagi. Dan itulah keadaan di sana. Siapa yang bisa melihat? Hanya dengan anugerah Tuhan orang punya mata dan hati untuk ada di sana. Iya. Kalau orang dipulihkan, Tuhan akan memimpin untuk penjangkauan seperti ini. Kalau kita tidak sungguh dipulihkan, mata kita tertutup, hati kita tertutup, kehilangan kepekaan dan kepedulian yang justru mungkin Allah mau kita jangkau, tapi kita tidak pernah melakukannya. Rick Warren bilang begini, kualitas rohani salah satunya lah bagaimana Anda memandang orang lain. Memandang dengan kasih. Itu tergantung. Kalau kita memandang orang lain tanpa ada kepedulian, dipertanyakan hati dan jiwamu. Orang itu mestinya butuh. Tapi kita tidak pernah punya hati untuk mereka. Iya. Saya ingat Pak Ais pernah cerita waktu kita di favorit. Dapat persembahan kesekian. Tuhan bilang itu bukan untukmu, untuk orang lain. Tapi diberikan di sini dulu. Kasih kepada mereka yang punya hak. Walaupun dititip lewat kita. Dan pergi dan dikasih. Dan mungkin ada banyak berkat yang dititip lewat kita. Dan banyak orang sedang menunggunya. Tapi kita tidak punya hati untuk menangkapnya. Dan kita pakai untuk kita. Dan orang yang menjadi tujuan Tuhan tidak pernah terjangkau oleh kita. Karena itulah Yesus katakan, kalau kita tidak benar-benar merdeka, kepekaan dan kepedulian semacam ini tidak akan mungkin kita miliki. Dan kemerdekaan yang sejati hanya oleh anak dan tidak bisa oleh orang lain. Ini penting untuk kita. Sehingga keberadaan kita sebagai satu persekutuan memiliki kepekaan yang dalam dan tinggi untuk memandang dan melakukan hal-hal semacam ini. Karena kita ada untuk mereka yang ada di luar sana. Tidak ada untuk mereka yang perlu ditolong. Ya. Dan bagaimana kita melakukannya. Dan saya macam di TPA namanya itu,
Jalan sampai hari ini. Biar corona tetap jalan. Ya. Saya masuk ke sana, saya bilang ini kalau orang tidak punya hati kasih tidak mungkin. Ya. Karena kita dikelilingi keadaan yang serba tidak menyenangkan. Tapi mereka enjoy itu. Dan setelah dilatih itu, saya senang itu. Anak-anak itu yang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya pas saya kasih sama Dede misalnya, sedangkan Harun tidak dapat, dia tidak minta. Ya. Bagi sama teman, oh tidak. Dia punya lain, saya punya lain. Jadi tidak pernah pergi minta-minta sama teman walaupun dia tidak punya. Ya. Diajar untuk bergantung kepada, kalau diberikan bergantung jangan cari dari teman lain. Ada kemandirian yang dibangun. Itu dilatih dan mereka punya tempat itu dapat sumbangan untuk bangun sekolah. Untuk mereka bisa sekolah, diajar. Gurunya juga guru gratis. Ya. Jadi itu sukarela untuk mengajar begitu. Tiap bulan tidak ada juga ucapan terima kasih. Ya, tapi itu hanya hati kasih saja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam firman-Ku. Kamu akan dimerdekakan. Dan setelah dimerdekakan, baru semua dorongan ini akan muncul. Sehingga kita bisa memandang dengan cara pandang Tuhan. Kita bisa memandang dengan hati Tuhan. Dan kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan orang bisa diberkati. Yesus Tuhan kita dimuliakan. Untuk itulah kita dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada siang ini. Berterima kasih buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati lewat firman Tuhan yang berbicara pada kami pada siang hari. Tuhan tahu dan kenal kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh karya-Mu membangun, menata, membentuk, memurnikan, memperbarui kami menjadi tempat untuk-Mu hidup dan berkarya. Sehingga hidup ini bukan kami tapi Engkau Tuhan. Dan apapun yang terekspresikan adalah tentang diri-Mu dan kehendak-Mu. Dan hidup kami dapat memancarkannya. Sehingga orang lain melihat-Mu melalui kami. Merasakan melalui tangan kami. Merasakan melalui tutur kata kami. Merasakan melalui hidup kami. Dan Tuhan dimuliakan. Karena kami mampu menghadirkan-Mu dalam pelbagai keberadaan kami. Berkatilah kami dan teguhkanlah kami. Dan bimbing kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk setiap kami yang ada di sini. Tuhan jamah berkati dan Tuhan setiap pribadi keluarga rumah tangga. Ditolong, diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kami doakan untuk anak kami Putri Kusuma yang hari ini sedang ujian. Kami minta jamahan Tuhan beri untuknya hikmat marifat daripada-Mu. Dalam proses ujian yang ia jalani. Baik hari ini maupun juga hari-hari ke depan. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, didampingi Tuhan. Dan Tuhan berkarya campur tangan-Mu padanya. Sehingga proses ini ia lewati. Dan ia dimungkinkan untuk berhasil. Karena pertolongan yang ia terima dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, diberkati Putri dalam nama Yesus. Dan diberkati ujiannya. Tuhan membuat ia berhasil. Karena tangan Tuhan menjadi bahagiannya. Kami juga berdoa bagi Tika yang juga sakit. Tuhan jamah dia di rumahnya. Diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan pulihkan, sembuhkan dan sehatkan. Hanya di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa kepadamu untuk menyerahkan Tika padamu. Bapak terima kasih, tolong kami jemaat Tuhan hari ini. Hati dan jiwa kami Tuhan calikan, bukakan. Lalu Tuhan pakai supaya dengan itu kami menang dunia di mana kami berada. Dalam cara pandang Tuhan. Lalu kami meresponinya di dalam cara Tuhan. Untuk menjadi alat bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan beri persembahan. Suci kuduskan itu dan memberkati pemberian kami Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Atas anugerah Tuhan bagi kami. Dalam pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin.
Iya, baik Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima aja Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar Silakan kembali duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini, persilakan kepada teman-teman dari Youth Ecclesia untuk membawakan persembahan pujian.
Terima kasih untuk pujian yang sudah disampaikan dari teman-teman Youth Ecclesia. Pada kesempatan ini kami berterima kasih juga kepada hambanya Bapak Evangelis Jefferson Bole yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Dan mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan minggu ini, hari Senin kita ada persekutuan mesbah doa setiap hari Senin jam 5:30 pagi. Kemudian hari Rabu teman-teman teens ada ibadah jam 5 sore. Hari Kamis ada pertemuan ibadah tengah minggu jam 7 malam. Hari Jumat doa syafaat jam 7 malam. Dan khusus untuk teman-teman pemuda, hari Sabtu ini nanti kita akan ibadah via offline bertempat di Jalan Nikel. Dan persekutuan ibadah yang lainnya dilakukan melalui via Zoom. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala, kami persilakan. Baik, saya mengajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, Tuhan, hai segala megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan bagi kami di mana di minggu ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu, dan Tuhan telah hadir dan memberkati kami dalam pertemuan ibadah ini. Dari awal sampai kami akan menyelesaikannya. Sebentar jikalau kami selesai dan pulang, penyertaan perlindungan Tuhan nyata bagi tiap-tiap kami, sehingga kami boleh sampai dan tiba di rumah dengan selamat. Bahkan kami pulang dalam tekad yang sama, yaitu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan memberkati, mengaruniakan setiap kami, baik kami yang ada di ibadah di tempat ini, maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing. Biarlah Tuhan bersama menyertai, menolong, memberkati dengan mengaruniakan kekuatan kesehatan yang baik bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia kepada Dia, baginya
dilakukan oleh Dia kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.